Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Amelia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan SPA 4 mengenai bangunan kafe. Poin-poinnya yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada permasalahan, yang ketiga ada tujuan perancangan, yang keempat kajian literatur, yang kelima lokasi bangunan, dan yang keenam prinsip desain arsitektur. Jadi latar belakang ini menjelaskan di mana lebih singkatnya, latar belakang kafe menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat, bahkan anak kuliah juga sering nongkrong di kafe. Kafe merupakan tipe tempat duduk di luar dan dalam ruangan. Kafe tidak menyajikan makanan berat, namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue dan roti. Berkembangnya zaman di era digital ini, sebuah kafe tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat untuk makan atau minum, tidak hanya dipertimbangkan baik buruknya produk yang dijual, namun sudah dianggap menjadi sarana eksistensi yang digunakan untuk bahan penilaian masyarakat dari kafe tersebut. Kemudian munculnya kafe-kafe dengan tempat desain bagus dan berlomba agar dapat menjadi tempat yang unik supaya dapat digunakan sebagai tempat foto yang kemudian dapat dipublikasikan di akun media sosialnya. Selanjutnya ada permasalahan yang diatasi dalam membangun sebuah kafe. Poin pertama, bagaimana merancang bangunan kafe yang dapat membuat daya tarik masyarakat ke kafe. Poin kedua, bagaimana membuat kafe interior dan eksterior lebih bagus untuk membuat pengunjung lebih tertarik dan betah. Poin ketiga, keselamatan pengunjung menuju ke kafe, area parkir, dan jalan keluar aman. Selanjutnya ada tujuan perancangan, merancang bangunan kafe yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan yang dialami oleh konsumen. Kafe juga dapat menciptakan suasana yang damai dan ramai bagi para konsumen. Selanjutnya ada kajian literatur. Menurut Marsum tahun 2005, kafe adalah tempat untuk makan dan minum, sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam dan di luar restoran. Lokasi bangunan berada di kawasan kantor polisi Handil Bakti, Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batu Kuala, Kalimantan Selatan. Selanjutnya prinsip desain arsitektur. Dengan adanya prinsip terma yang akan diaplikasikan dalam bangunan sebuah kafe untuk mendukung aktivitas pengguna bangunan, semakin baiknya proses perancangan terma di sebuah bangunan kafe akan membuat bangunan semakin optimal aktivitas di dalamnya. Untuk memaksimalkan aktivitas kegiatan yang dilakukan, perlu mengetahui kinerja kenyamanan terma di sebuah kafe, di mana ruangan-ruangan tersebut digunakan untuk bersantai, beristirahat, dan berbincang-bincang sambil menikmati kopi atau teh serta hidangan-hidangan lainnya, sehingga kenyamanan di dalam ruangan tersebut adalah sesuatu yang menjadi prioritas utama dalam perancangan pada bangunan sebuah kafe. Selanjutnya ada 3 preseden yang saya pilih. Alasan pertama saya memilih preseden ini karena kafe yang dibangun 2 lantai dengan fungsi yang berbeda. Untuk lantai 1 itu merupakan bagian tertutup dalam kafe dengan menggunakan kaca yang membuat pengunjung jadi nyaman karena pemandangan yang begitu bagus menuju keluar. Untuk bagian lantai 2 itu terbuka, membuat pengunjung bisa merasakan angin alami dan dengan bentuk kafe yang unik. Dan juga karena lokasi set berada di Handil Bakti dengan angin yang kencang, preseden ini sangat cocok untuk area terbuka. Selanjutnya pemilihan preseden kedua, bagian dalam kafe memiliki ruang yang ramah pada pengunjung kafe dan dengan desain yang unik, desain kaca yang menuju keluar membuat pengunjung merasai penghijauan dan nyaman dipandang. Saya ngambil ini karena penghijauan di depan kafe mengingat area set dari pagi sampai sore dengan adanya tanaman bisa meredakan panas matahari ke area kafe. Selanjutnya pemilihan presiden ketiga dengan konsep yang benar-benar hijau dan berkelanjutan di lingkungannya. Bangunan kecil 2 lantai di sudut jalan, pintu masuk di sudut adalah halaman kecil dengan ruang ganda dengan pohon besar dan area parkir hewan peliharaan. Menawarkan suasana yang ramah dan bersahabat. Lantai 1 adalah bar kopi utama termasuk mesin kopi dan bar lambat dengan beberapa kursi, rak retail untuk produk isi ulang peralatan kopi. Saya memilih ini karena
Area yang menggunakan kaca untuk dinding KP juga bisa kita terapkan untuk pencahayaan alami ke dalam sebuah KP. Selanjutnya internal, bisa dilihat fungsi KP tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang di mana pengunjung dapat memesan, meminum, dan makanan. Identitas pengguna, yaitu ada karyawan, pengunjung, penjaga kasir, pastry chef, dan barista. Untuk identifikasi aktivitas, karyawan itu datang, parkir, bekerja, makan dan minum, metabolisme, dan pulang. Selanjutnya untuk pengunjung, yaitu datang, parkir, pesan, dan pulang. Penjaga kasir, datang, parkir, bekerja, makan, dan minum, metabolisme, dan pulang. Pastry chef, datang, parkir, bekerja, makan, dan minum, metabolisme, dan pulang. Dan yang terakhir barista, datang, parkir, bekerja, makan, dan minum, metabolisme, dan pulang. Selanjutnya ada legal pasal 1, yaitu izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kota kecuali untuk bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Koefisien dasar bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah 20-80%. Koefisien lantai bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah 20-80%. Koefisien daerah hijau selanjutnya disingkat KDH adalah 20-80%. Selanjutnya adalah ini penampakan data sains arsitektur milik saya. Selanjutnya analisis internal. Dan ini identifikasi kebutuhan ruangannya. Dan ini bentuk besaran ruangan, besaran kualitas ruang, hubungan ruang, dan organisasi ruang lantai 1 dan 2. Ini adalah penampilan analisis eksternal data existing analisis dan outputnya. Selanjutnya, analisis sains arsitektur, pengaplikasian termal terhadap sebuah bangunan KP. Yang pertama, kita pastikan tebal kulit bangunan itu harus disesuaikan dengan aktivitas di sekitar tapak yang akan dibangun. Begitu juga dengan ketebalan kaca harus disesuaikan dengan keadaan KP. Selanjutnya ada shading device atau elemen pembayangan. Elemen pembayangan sangat penting dalam proses pengendalian radiasi matahari, fleksibel karena dapat dirancang sesuai posisi dan arah kedatangan radiasi matahari, sehingga bukaan dapat terlindung dari radiasi sinar langsung. Ini sangat penting mengingat di daerah set sangat panas dari pagi sampai sore. Selanjutnya, insulasi. Thermal insulation adalah material yang digunakan untuk memantulkan radiasi panas dan menahan konveksi atau konduksi panas. Insulasi ini sangat perlu karena lokasi sekitar tapak dan bangunan di sekitar yang tidak terlalu tinggi membuat area tapak kita panas. Dengan insulasi bisa membantu mengurangi panas matahari. Bisa dilihat pada gambar kiri dan kanan. Pada kiri itu terlihat sangat panas karena tanpa isolasi, dan yang kanan menggunakan isolasi mengingat daerah set sangat panas, jadi dengan mengaplikasikan ini bisa meredakan panas matahari ke area set kita yang akan dibangun. Selanjutnya ada standar kenyamanan termal, perbandingan hasil pengukuran dengan standar kenyamanan termal. Pertama ada kecepatan udara. Lismayer menyatakan bahwa patokan untuk kecepatan angin ialah 0,25 mprs ialah nyaman tanpa dirasakan adanya gerakan udara. Selanjutnya 0,25 sampai 0,5 mprs ialah nyaman, gerakan udara terasa. Selanjutnya 1,0 sampai 1,5 mprs aliran udara ringan sampai tidak menyenangkan. Selanjutnya di atas 1,5 mprs tidak menyenangkan. Yang kedua ada suhu, menyatakan daerah kenyamanan termal pada bangunan yang dikondisikan untuk orang Indonesia, yaitu yang pertama sejuk nyaman antara suhu efektif 20,8 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius. Yang kedua nyaman optimal antara
suhu efektif 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius. Yang ketiga, hangat nyaman antara suhu efektif 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius. Selanjutnya, tiritisan berfungsi untuk pembayangan dan bermanfaat untuk menghindari tampias jika musim penghujan dan melindungi bukaan. Ini bisa dimanfaatkan untuk bagian KP di lantai 2 untuk penutup jika KP tutup untuk menghindari tampias hujan jika malam hari. Selanjutnya, vegetasi yang berada dekat dengan jendela dapat memberikan efek pembayangan dan mengakibatkan berkurangnya radiasi langsung matahari. Penempatan vegetasi yang baik biasanya berada pada sisi barat atau timur karena memanfaatkan panas untuk proses asimilasi sehingga akan menambah sejuk udara sekeliling bangunan. Ini sangat bermanfaat untuk area set. Selanjutnya, bentuk dan volume fasad dapat mempengaruhi olahan angin yang terjadi di daerah bayangan angin. Sangat berpengaruh karena di daerah set sangat berangin. Dengan memanfaatkan angin, kita bisa membuat ruang terbuka untuk angin alami. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis desain arsitektur. Selanjutnya, analisis studi preseden. Di sini saya memilih 3 preseden. Preseden pertama, analisisnya memberikan tekstur hangat yang menyatu dengan bukit pasir di sekitarnya. Elemen interior menggabungkan keahlian lokal. Kursi dirancang dengan kayu laminasi silang, sedangkan lampu gantung terbuat dari kertas wasi yang ditaburi pasir lokal. Outputnya terdapat ruang terbuka bagian atas yang dapat kita terapkan untuk sebuah bangunan KP yang akan dibangun di daerah set kita. Analisis preseden yang kedua yaitu ruang yang ramah dan lapangan yang menyatukan arsitektur berkelanjutan, menghadirkan cahaya alami ke semua bangunan dan menonjolkan elemen arsitektur khas periode ini. Memilih untuk melestarikan bagian dari fasad jalan yang ada setelah menghilangkan semua finishing untuk menciptakan semacam perlindungan akustik dan menawarkan tanaman yang tenang untuk kedai kafe terlindung dari kebisingan jalan. Taman tropis ini terinspirasi dari perkebunan para petani di Delta Mekong. Kami menentukan beberapa pohon palem khas dari Vietnam Selatan serta pohon kakao yang sangat bagus dan produktif. Sebagai simbol, beberapa tanaman tambahan akan segera menutupi dinding yang membawa kesegaran tanpa memerlukan perawatan penting. Untuk outputnya, terdapat tanaman pepohonan dan rumput depan kafe bisa kita terapkan di daerah kafe yang akan dibangun dan juga bisa kita terapkan untuk pencahayaan alami pada sebuah kafe. Preseden selanjutnya, analisisnya mengenai konsep hijau dan berkelanjutan. Sebuah bangunan kecil 2 lantai di sudut jalan. Pintu masuk di sudut adalah halaman kecil dengan ruang ganda dengan pohon besar dan area parkir untuk hewan peliharaan juga ada, menawarkan suasana yang ramah dan bersahabat. Lantai 1 adalah bar kopi utama termasuk mesin kopi. Lantai 2 adalah semua area tempat duduk didesain dengan jendela besar di kedua sisi untuk ventilasi yang baik. Untuk outputnya, dengan menggunakan kaca untuk dinding kafe juga bisa diterapkan untuk pencahayaan alami ke dalam kafe. Selanjutnya, konsep bangunan kafe. Konsep yang digunakan yaitu A Fun Place to Study dengan tema playground. Konsep ini muncul dari latar belakang pemikiran atau mindset orang yang kurang tertarik apabila mendengar kata studi, di mana studi atau belajar dianggap sebagai suatu hal yang membosankan. Fun sendiri memiliki arti menyenangkan. Tema playground yang diangkat diharapkan dapat membangkitkan suasana menyenangkan pada perancangan studi Long Cafe, mengingat playground sendiri merupakan sesuatu yang dinamis, interaktif, menyenangkan, serta banyak menggunakan warna-warna cerah, penambahan board games, dan mainan mengasah otak lainnya, serta adanya quote motivasi di dinding.
baik berupa mural maupun prame kanvas diterapkan agar membuat ruangan yang didesain menjadi lebih menarik. Konsep green juga diterapkan pada penghemat energi di siang hari, di mana pada pagi dan siang hari memanfaatkan pencahayaan alami di dalam ruang dan pada area yang tidak terdapat bukaan jendela dapat menggunakan lampu hemat energi. Selanjutnya bentuk dasar yang digunakan pada perancangan ini adalah bentuk geometris. Bentuk tersebut diaplikasikan pada bentuk bidang, volume, maupun garis. Terdapat bentuk lengkung sebagai aksen agar desain tidak terlalu kaku. Jadi di sini saya menerapkan bentuk kotak dan persegi. Dan ini adalah gambaran untuk konsep tata masa tapak. Selanjutnya konsep struktur. Yang pertama ada pondasi dalam. Konsep pondasi dalam adalah dengan mendistribusikan beban melalui titik-titik tertentu dan disalurkan melalui media tambahan atau tiang pancang tegak lurus menuju ke dalam tanah menggunakan pondasi lower. Selanjutnya struktur atas. Material kolom biasanya terbuat dari bahan beton bertulang. Kombinasi kedua bahan ini dapat berfungsi sebagai penahan gaya tarik sementara beton berfungsi sebagai penahan gaya tekan. Selanjutnya struktur atap. Yang pertama ada kuda-kuda, reng, penutup atap, talang jurai, rabung, penyangga atau pengaku. Selanjutnya struktur balok beton bertulang menahan beban atau gaya tekan pada bangunan, menutup baju tulangan agar tidak mudah berkarat, menahan gaya tarik meskipun hal tersebut kuat terhadap gaya tekan, mencegah keretakan pada beton agar tidak melebar. Selanjutnya sistem lantai flat slab. Sistem flat slab merupakan pelat beton bertulang yang langsung ditumpu oleh kolom-kolom tanpa adanya balok-balok. Biasanya digunakan untuk intensitas beban yang tidak terlalu besar dan bentang yang kecil. Pada daerah kritis di sekitar kolom penumpu biasanya diberi penebangan atau drop panel untuk memperkuat pelat terhadap gaya geser. Pons dan lentur. Flat slab tanpa diberi kepala kolom atau drop panel disebut flat. Selanjutnya konsep interior. Konsep KP terbuka atau open floor plan mengacu pada sebuah hunian di mana dua atau lebih ruangan digabungkan untuk membentuk area yang lebih besar dengan menghilangkan dinding vertikal seperti tembok yang ada di tengah supaya tidak terlalu mengganggu area sirkulasi pengunjung. Selanjutnya konsep desain arsitektur. Permasalahan yang sering dihadapi dalam sebuah bangunan kafe adalah bangunannya karena di daerah Banjarmasin kebanyakan kafe untuk duduk, minum, pesan makanan dan di sini kita akan menerapkan bangunan kafe A Fun Place to Study dengan tema playground belajar. Konsep ini muncul dari latar belakang pemikiran atau mindset orang yang kurang tertarik apabila mendengar kata studi, di mana studi atau belajar dianggap sebagai suatu hal yang membosankan. Dengan adanya konsep ini akan menambah daya tarik pengunjung untuk belajar atau hanya pesan makanan juga it's okay. Beberapa dari pengunjung biasanya membutuhkan tempat yang tenang dan ada juga suka tempat yang ramai. Di sini akan ada tempat studi pertama di dalam ruangan kafe dan kedua di luar kafe. Dengan menerapkan thermal di kafe akan membantu kenyamanan masyarakat untuk mengunjungi area kafe. Sekian presentasi saya mengenai SPA 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.